Indrawati, Makassar. Ibu Ida Sri Bagawan Wirapanji Krisna Jayaningrat Struk. Alamat Desa Bungkulan Buleleng, Bali. Ibu Kasem, Malang. Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, Depresi Singaraja, Bali. Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Li Kwihwa, Canggu, Bali. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani, Denpasar, diabetes dan kaki lemah. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Melinda, Malang. Ibu Ngo Helena Susanti Gunawan RS Adi Husada Undaan B201. Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi. Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tarmuji, Jakarta, sedang berobat di Penang, Malaysia. Ibu Nurmani, Jakarta. Ibu Puspa Martani Chandra, Bogor. Ibu Putu Weina Maharani, kanker tiroid, Desa Payangan, Gianyar. Ibu Ratanawati, Klaten. Ibu Reh Francisca di Hankam, Cidodol. Ibu Syulien, Toko Indah, Pasuruan. Ibu Srianiati, Malang. Ibu Sumi Dwi Setiawati, umur 53, Pasuruan. Ibu Suryati, Jakarta. Ibu Susu Rusli, Jakarta. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tungpiming, Ibu Tian, Bali. Ibu Violi Chandra, Jakarta. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yani, Denpasar, Bali. Saudara Stephen Carwelo, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Eli Yuliana, Jakarta. Endang Wati Budi Santoso di Frankfurt sedang menjalani imunoterapi kedua pasca operasi. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudara Trimino Putih saat ini dirawat di RS Secipik, Jakarta. Saudari Erlina sedang dirawat di National Hospital, Surabaya. Saudari Nimadi Tira Belinda Wiradharma, opname di RS Mitra Keluarga di Jalan Kenjeran. Adik Brian Alvero Jusianto, Jakarta. Anak Ananda Arya Tanadi. Anak Felicia Angela Hartanto, Manado. Demikianlah nama-nama yang sudah saya bacakan. Semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, marilah kita mengawali pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama kara pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Yamangha Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Histakare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang
Sasa waka sanggang abipujayama. Selanjutnya, marilah kita memperbaharui sila kita dengan membacakan permohonan Aradhana Pancasila. Mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripurnang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu wicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami.
Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Sura meraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amma Bante, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bante untuk membacakan parita kesembuhan. Ya, Kami baik. persilahkan Bante. Ya. Bante akan membacakan parita, ya, dengarkan dengan baik. Konsentrasikan pikiran untuk mendengarkan, yaitu dengan cara mengkonsentrasikan pikiran kita terhadap seluruh tubuh kita, di mana secara alami kita juga akan mendengarkan. Ya, kita rileks dari kepala hingga ujung kaki, kita sadari, kita lepas. Dengan memakai earphone, maka kontak yang paling peka atau paling kuat itu adalah suara, sehingga kita secara alami pikiran akan menuju ke kontak yang paling kuat, yaitu suara. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wiccacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisada masarati satta dewa manussanang buddho bhagawa swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipasiko opanaiko paccatang wedittabbo vinyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anuttarang punya ketang lokasa ti natime saranang anyang buddho me saranang warang ete nasaca wajena sotite hotu sabbada natime saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasaca wajena sotite hotu sabbada
Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasaca wajena so tite ho tu sapata metan jasa balokasming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang titan carang nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang satit aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagama silawada sampano kame suwine yagedang nahija tuga baseyang punareti ti pojanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata wiriampi ti pasati pojangga catata pare sama dupe kabojangga satete sabadasina munina sammadakata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbana ya cabodiya ete nasa cawacena so tite hotu sabada ekasmin samayena to mokalanan cakasapang gilane du dikte diswa bojangge sata desai te catang abinanditwa rogamu cing sutangkane ete nasaca wacena so tite hotu sabada ekadada marajapi gelanyena bipilito cundatere nabanyewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhauta sitanaso ete nasaca wacena so tite hotu sabada pahinate caabada tinnannam pimahesinang maka hatahile sawa patanupati dhammatang ete nasaca wacena so tite hotu sabada bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawe nasada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawe nasada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubawena sada soti bawantu te. Selanjutnya, marilah kita melatih pikiran kita dengan duduk dan berlatih meditasi bersama dipimpin oleh Bante Wiwitarato. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mempersiapkan meditasi dengan objek jasmani kita. Jadi memperhatikan tubuh kita, menyadari tubuh kita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi menyadari, merasakan dari ubun-ubun, dahi, mata, pipi, hidung,
bibir atas, bibir bawah, dagu. Jika ada yang tegang, segera dilepas, rileks, tenangkan otot-ototnya. Kemudian turun ke leher, disadari pundak, tangan kanan, turun hingga jari-jari tangan kanan, tangan kiri, turun hingga jari-jari tangan kiri. Kemudian kita kembali ke dada, perut, kaki kiri, turun sampai jari-jari kaki kiri, kaki kanan, turun sampai jari-jari kaki kanan. Kemudian kembali ke belakang tubuh, yaitu pinggang, punggung, leher belakang, kepala belakang. Sadari keseluruhan tubuh, kemudian kita lepas, rileks, lepas. Kemudian kita amati tubuh itu, kita akan menyadari bahwa tubuh ini secara alami bernapas tanpa kita perlu berusaha untuk menarik atau membuang napas. Napas sudah terjadi secara alami, di mana kita bisa merasakan bagian dada, bagian perut bergerak kembang dan kempis. Merasakan ada udara yang keluar masuk di ujung hidung. Yang perlu ibu bapak lakukan hanya menyadari ada napas yang sedang masuk dan napas yang sedang keluar. Meditasi kita teruskan.
Sapi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terima kasih atas bimbingannya, Bante. Selanjutnya kepada Bante, kami mohon pencerahannya untuk memberikan kami semua anusasana pada malam hari ini. Silakan, Bante. Ya, baik. Mari kita beranjali untuk mengagungkan penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang saya hormati, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, terimalah salam bahagia dari saya. Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Malam ini Bante ingin menyampaikan tentang Giri Mananda Sutta. Jadi ini adalah khotbah untuk Giri Mananda Thera. Ya, ini buku yang dipublikasikan oleh Buddhist Society Kandy Sri Lanka, di mana salah satu Bante kita yang turut berpartisipasi, Bante Indonesia, yaitu Bante Dharma Surya Bumi Mahathera dalam penerbitan buku ini. Buku ini saya dikasih oleh seorang Bante di Medan, ya, namanya Bante Candasilo. Saya lihat bukunya cukup menarik. Jadi sewaktu saya di Medan itu, saya dikasih buku ini. Yang saya teringat setelah lihat buku ini, yang teringat adalah guys. Wah, ini cocok sekali ini. Ini kalau ada Romo Edi telepon lagi, ini sudah ada topiknya nih. Nah, sudah ada bukunya. Makanya kemarin begitu Romo Edi bilang, Bante, isi gas Selasa. Siap, Romo. Sudah tidak ada pertimbangan-pertimbangan lagi. Karena topiknya sudah ada, nunggu undangan. Nah, jadi memang sudah siap sebelum diundang. Ya, ini topiknya sangat bagus sekali. Ya, Bante bacakan topiknya ini. Ya, nanti ada hubungannya dengan Bojangga Sutta. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas atau gimana? Jelas, Bante. Satu. Ya, baik. Giri Mananda Sutta. Oke. Diterjemahkan oleh bahasa Pali ke Inggris oleh Bante Piyadasi Thera. Baiklah, ini yang saya baca. Inilah yang saya dengar. Pada suatu waktu, ketika Sang Bagawa sedang tinggal di dekat Sawati, di Cetawana di Wihara Anathapindika, Yang Mulia Girimananda terserang suatu penyakit yang membuatnya menderita dan sakit keras.
Maka datanglah Yang Mulia Ananda menghampiri Sang Bagawa. Dan setelah menyampaikan hormat, beliau duduk di samping Sang Bagawa. Setelah duduk, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, "Bante, Yang Mulia Girimananda sedang terserang suatu penyakit yang membuatnya menderita dan sakit keras. Kiranya akan bermanfaat, Bante, apabila Sang Bagawa berkenan menjenguk Yang Mulia Girimananda karena belas kasihan kepadanya." Kemudian Sang Buddha menjawab, "Kalau engkau, Ananda, mau pergi ke tempat Bhikkhu Girimananda dan membacakan 10 perunungan kepadanya, maka setelah mendengar perunungan itu, Bhikkhu Girimananda akan segera sembuh dari penyakitnya." Apakah 10 perunungan itu? Dan apakah Ananda perunungan atas ketidakkekalan itu? Ini yang ke-1. Di sini Ananda, seorang bhikkhu yang telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon, kayu, atau di sebuah rumah kosong, tempat sunyi, merenungkan demikian. Jasmani ini tidaklah kekal. Perasaan tidaklah kekal. Pencerapan tidaklah kekal. Sangkara tidaklah kekal. Kesadaran tidaklah kekal. Demikian ia berdiam di dalam perenungan atas ketidakkekalan dari 5 kanda ini. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas ketidakkekalan. Kedua, dan apakah Ananda perenungan atas anatta itu? Di sini Ananda, seorang bhikkhu, telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon kayu atau di suatu tempat yang sunyi. Merenungkan demikian. Mata bukanlah diri. Objek penglihatan bukanlah diri. Telinga bukan diri. Suara bukan diri. Hidung bukan diri. Bau-bauan bukan diri. Lidah bukan diri. Rasa kecapan bukan diri. Tubuh bukan diri. Rasa sentuhan bukan diri. Pikiran bukan diri. Objek pikiran bukan diri. Demikian ia berdiam di dalam perenungan atas anatta atau bukan diri pada ke-6 landasan indera, dalam dan luar. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas anatta. Dan yang ketiga, apakah Ananda perenungan atas kekotoran itu? Di sini Ananda, seorang bhikkhu, merenungkan badan jasmani ini yang dari telapak kaki ke atas dan dari ujung rambut ke bawah tertutup oleh kulit sebagai terisi penuh dengan berbagai kekotoran. Pada badan ini terdapat rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot-otot, tulang-tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga, dada, limpa, paru-paru, usus, saluran usus, perut, tinja,
empedu dahak atau lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak kulit, air liur, ingus, minyak persendian, dan air kencing. Demikianlah ia berdiam di dalam perenungan atas kekotoran pada badan jasmani ini. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas kekotoran. Keempat, dan apakah Ananda perenungan atas keadaan yang merugikan atau berbahaya? Di sini Ananda, seorang biku yang telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon kayu atau di suatu tempat yang sunyi, merenungkan demikian. Banyak hal dari badan jasmani ini yang merupakan penderitaan. Banyak hal dari badan jasmani ini yang merugikan atau membahayakan karena berbagai macam penyakit timbul di dalam badan jasmani ini. Seperti penyakit mata, penyakit telinga, penyakit hidung, penyakit lidah, sakit badan, sakit kepala, penyakit gondok, penyakit mulut, sakit gigi, batuk, asma, radang selaput lendir di hidung, dan tenggorokan yang disertai keluarnya lendir, sendawa asam atau panas dalam, demam, sakit perut, pingsan, disentri, bengkak, influenza, penyakit kusta, bisul, koreng, penyakit kelenjar semacam TBC, penyakit paru-paru, ayan, kurap, gatal-gatal, kudis, berbagai penyakit kulit yang menimbulkan bintil-bintil atau gelembung-gelembung kecil pada kulit seperti herpes, dan bintul-bintul berisi nanah yang menimbulkan rasa gatal pada kulit. Penyakit kulit kronis, kondisi buruk akibat berlebihan sel darah merah di dalam darah atau peningkatan kuantitas darah. Penyakit kencing manis, kanker, bengkak yang mengandung nanah, dan penyakit-penyakit serta kesakitan-kesakitan yang berasal dari empedu, dari dahak atau lendir, dari angin, dari komplikasi cairan-cairan elemen tubuh, darah, lendir, empedu hitam, dan empedu kuning, dari perubahan cuaca, dari kondisi yang merugikan, jadi perilaku yang salah, dari serangan pihak lain, dari kamma wipaka, hasil-hasil karma, dan masalah dingin, panas, lapar, haus, BAB, dan buang air kecil. Demikianlah ia berdiam di dalam perenungan atas keadaan yang berbahaya dari badan jasmani ini, yang disebut perenungan atas keadaan yang berbahaya. Dan kelima, apakah Ananda perenungan atas pelepasan itu? Di sini Ananda, seorang biku tidak membiarkan atau tidak mentolerir pikiran bernafsu sensual yang muncul di dalam dirinya, namun ia menghalaunya, mengakhirinya, dan melenyapkannya. Ia tidak membiarkan pikiran yang membawa kemauan buruk yang muncul di dalam dirinya, namun ia membuangnya, menghalaunya, mengakhirinya, dan melenyapkannya. Ia tidak membiarkan pikiran yang membuat kekejaman yang muncul di dalam dirinya, namun ia membuangnya, menghalaunya, mengakhirinya, dan melenyapkannya. Ia tidak membiarkan tabiat-tabiat mental yang jelek, yang merugikan, yang timbul di dalam dirinya dari waktu ke waktu, namun ia membuangnya, menghalaunya, mengakhirinya, dan melenyapkannya. Inilah Ananda yang disebut
perenungan atau pelepasan. Keenam, dan apakah Ananda perenungan atas ketidakterikatan itu? Di sini Ananda, seorang biku yang telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon kayu, di sebuah tempat yang sunyi, merenungkan demikian. Inilah ketentraman, inilah kemuliaan, yakni keberhentian semua hal yang terkondisi, telah lepasnya semua landasan, kepadaman nafsu keinginan, ketidakterikatan nibbana. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas ketidakterikatan. 7. Dan apakah Ananda perenungan atas keberakhiran itu? Di sini Ananda seorang biku yang telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon kayu di sebuah tempat yang sunyi merenungkan demikian. Inilah ketentraman, inilah kemuliaan, yakni keberhentian semua sangkara, ketiada lagi landasan punabawa, kepadaman nafsu keinginan, keberakhiran, nibbana. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas keberakhiran. 8. Dan apakah Ananda perenungan atas keberpalingan dari segala hal duniawi? Di sini Ananda, seorang biku dengan melepaskan segala urusan dan kemelekatan duniawi, dengan melepaskan segala prasangka mental, pandangan salah, dan kecenderungan laten duniawi, dengan tidak memegangnya namun membuangnya, menjadi tidak terikat. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas keberpalingan dari segala hal duniawi. 9. Dan apakah Ananda perenungan atas memuakkannya semua bentukan itu? Di sini Ananda, seorang biku merasa jemu, malu, dan muak akan semua hal yang terkondisi. Inilah Ananda yang disebut perenungan atas memuakkannya semua bentukan. Ke-10, dan apakah Ananda perenungan atas keluar masuknya napas itu? Di sini Ananda, seorang biku yang telah mengambil tempat di hutan atau di bawah pohon, kayu, atau di sebuah tempat yang sunyi, duduk dengan kaki bersila, mempertahankan posisi tegak tubuhnya, dan menjaga perhatiannya, memusatkan perhatian pada keluar masuknya napas. Ketika menarik napas panjang, ia mengetahui saya sedang menarik napas panjang. Ketika menghembuskan napas panjang, ia mengetahui saya sedang menghembuskan napas panjang. Ketika menarik napas pendek, ia mengetahui saya sedang menarik napas pendek. Ketika menghembuskan napas pendek, ia mengetahui. Dan sedang menghembuskan napas pendek, seraya menyadari seluruh proses. Saya akan menarik napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menyadari seluruh proses, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menenangkan seluruh proses, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya menenangkan seluruh proses, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menyadari adanya perasaan gembira, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya menyadari perasaan gembira, saya akan menghembuskan napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya menyadari perasaan bahagia, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya menyadari perasaan bahagia, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menyadari bentukan-bentukan metal, perasaan, dan pencerapan, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya menyadari bentukan-bentukan mental, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menenangkan bentukan-bentukan mental, saya akan menarik napas.
demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menenangkan bentukan-bentukan mental, saya akan menghembuskan napas, demikianlah ia melatih dirinya. Seraya menyadari pikiran yang bersesuaian dengan keempat tingkat jana, saya akan menarik napas, demikian ia melatih dirinya. Seraya menyadari pikiran, saya akan menghembuskan napas, demikianlah ia melatih dirinya. Seraya memantapkan pikiran melalui samatha, ketenangan, maupun vipassana, pandangan terang, saya akan menarik napas, demikianlah ia melatih dirinya. Seraya memantapkan pikiran, saya akan menghembuskan napas, demikianlah ia melatih dirinya. Seraya memusatkan pikiran pada pernapasan, saya akan menarik napas, demikian ia melatih dirinya. Seraya memusatkan pikiran, saya akan menghembuskan napas, demikianlah ia melatih dirinya. Seraya membebaskan pikiran dari niwarana atau rintangan-rintangan batin, saya akan menarik napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya membebaskan pikiran, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya merenungkan ketidakkekalan pada jasmani, perasaan, pencerapan, sangkara, kesadaran, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya merenungkan ketidakkekalan, saya akan menghembuskan napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya merenungkan ketidakterikatan, saya akan menarik napas. Demikian ia melatih dirinya. Seraya merenungkan ketidakterikatan, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya merenungkan keberakhiran, saya akan menarik napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya merenungkan keberakhiran, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya merenungkan pelepasan, saya akan menarik napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Seraya merenungkan pelepasan, saya akan menghembuskan napas. Demikianlah ia melatih dirinya. Inilah Ananda yang disebutkan perenungan atas keluar masuknya napas. Jika engkau Ananda menjenguk Biku Girimananda dan membacakan baginya ke-10 perenungan ini, maka setelah mendengar 10 perenungan itu, Biku Girimananda akan segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Maka yang mulia Ananda, setelah menerima pelajaran 10 perenungan ini dari Sang Bagawa, pergi menjumpai Yang Mulia Girimananda dan membawakan 10 perenungan ini bagi Biku Girimananda. Sewaktu mendengar 10 perenungan ini, penyakit Yang Mulia Girimananda lenyap. Maka ia sembuh dari penyakit itu dan lenyaplah penderitaan Yang Mulia Girimananda. Itulah khotbah untuk Girimananda Thera. Ya, jadi dari sutta ini kalau kita bisa lihat ada hubungannya dengan Bojjhanga Sutta. Jadi Bojjhanga Sutta itu Bojjanggo Sati Sangkato Dhammanang Wicayo Tata Sati. Sati itu adalah perhatian. Jadi sati, perhatian. Nah, di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, ajaran Buddha itu memiliki samasati. Jadi sati yang benar. Jadi samasati itu mengarah kepada 4, yaitu apa? Tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena Dhamma atau fenomena pikiran itu sendiri. 4 objek ini. Nah, jadi kalau kita baca di sini, tadi Bante baca, seraya kita menghembuskan napas, itu kita memperhatikan tubuh. Ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, menyadari melepas. Sampai menarik napas, kita juga menyadari bahwa tubuh ini hanyalah perpaduan organ-organ. Menyadari juga sambil menarik napas, mengeluarkan napas, menyadari juga tubuh ini juga anicca.
juga asubha, juga anatta. Jadi dalam hubungan di sini adalah adanya dhamma wicayo, penyelidikan itu. Yang dimaksud penyelidikan di sini adalah melihat demikianlah adanya eksistensi dari tubuh kita itu seperti itu. Jadi perpaduan dari berbagai hal sehingga tubuh itu dapat bekerja dengan baik. Di mana di situ kita sudah bisa lihat bahwa tubuh itu tidak berdiri sendiri, bahwa adanya begitu banyak perpaduan atau kita sering sebut apa ya namanya, onderdil, ya, banyak sekali onderdilnya seperti itu. Nah, di situ kita memahami tentang keterkondisian. Jadi di dalam meditasi itu kita menyelidiki untuk mengembangkan kebijaksanaan di dalam diri kita untuk melihat nyatanya tubuh kita itu seperti itu. Jadi meditasi itu tidak hanya mengarah kepada napas yang tidak tahu apa-apa, hanya napas, konsentrasi, terus mencapai jana, tidak seperti itu di dalam ajaran Buddha. Jananya itu sangat berbeda sekali. Tapi atas dasar pengertian pemahaman Dhamma, di mana yang tidak dibuat-buat pengertian atau pengetahuannya, memang pengetahuan atau dhamma wicayo di situ adalah ya demikian adanya demikian itu. Nah, dengan bisa menerima, jadi menerima kenyataan tubuh kita itu adalah demikian. Jadi ada yang kurang, maka kita sudah sakit. Ada kurang angin, cuacanya beda, atau bertubrukan dengan hal-hal luar, mungkin dipukul orang atau digigit serangga segala macam, itu kita tubuh ini akan menjadi sakit. Nah, dengan merenungkan ini, yang dimaksud dengan kesembuhan di sini yang dialami oleh Girimananda Thera bukanlah kesembuhan fisik, tapi kesembuhan mental. Jadi mentalnya sudah menerima kenyataan Dharma itu seperti itu, melihatnya sebagai anicca, melihatnya sebagai dukkha, melihatnya sebagai anatta, melihatnya sebagai asubha, melihatnya sebagai adinawa. Nah, jadi melihat itu muncullah satu sikap mental yang melepas kemelekatan tentang adanya diri, melekat bahwa putusnya kemelekatan melihat tubuh ini, jasmani ini sebagai diriku. Nah, di situ dia sudah melepas, oh ternyata tubuh ini bukan milikku, bukan diriku. Mereka adalah sebuah yang terkondisi, yang takluk oleh hukum alam itu sendiri. Jadi pelepasan mental ini maksudnya apa? Sudah bisa menerima kenyataan bahwa tubuh itu seperti itu, sehingga batinnya muncul kedamaian. Nah, jadi punya kebijaksanaan yang muncul dari penyelidikan Dharma itu, ya demikianlah adanya. Dengan kata lain, batinnya sudah bisa menerima realita kenyataan itu. Ya, jadi orang bisa menderita itu secara mental itu adalah menolak kenyataan yang ada, di mana kenyataan itu tidak bisa dirubah. Jadi apa? Sakit itu adalah bagian dari hidup, di mana seseorang sudah terlahirkan itu pasti akan mengalami sakit, dan juga ujungnya itu pasti akan mengalami kematian. Nah, kira-kira begitu, singkatnya seperti itu apa yang ingin Bante sampaikan pada malam ini. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Bante atas anusasananya tentang anicca sama anatta ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya apa ada sesi tanya jawab? Apabila ada yang mau bertanya kepada Bante. Ya, silakan. Silakan.
Kalau nggak ada, Jesslyn bertanya, Bante. Silakan. Baik. Bante, kalau tadi disebutkan memang kita terlahir sebagai manusia tidak bisa terlepas dari kondisi Hmm, hmm, tumbuh, hmm. terus menua, Ya. mengalami sakit. Hmm, Bagaimana menyikapinya dengan ya kita ini tubuh kita kan memang kendaraan kita saat ini di dunia ini gitu. ya. Hmm, Uh, Kalau kita jaga ya pasti juga itu kan me- melestarikan apa yang sudah diberikan kepada kita, menjaga tanggung jawab kita terhadap badan kita sebagai kendaraan kita. hmm, Nah, hmm, tapi ada pemikiran ya mungkin pemikiran gini kayak ya untuk apa gitu kita menjaga ini gitu. Toh nantinya pun akan sakit juga gitu. hmm, Kira-kira pandangan yang lebih bijak, yang lebih benar tuh seperti apa, Bante? Karena kan hmm, seiring berjalannya waktu ya udah menua, hmm, akhir-akhirnya justru jadi kayak ya udah menerima aja deh hmm, kondisinya memang sudah menua gitu. hmm, Seperti itu atau yang lebih bijak mungkin ya gimana caranya kita tetap menjaga apa yang sudah diberikan, ini juga karma baik kita terlahir sebagai hmm. manusia atau seperti apa, Bante? Jadi bisa dikatakan ada dua pemikiran, ya mungkin jawabannya akan sedikit berbeda. Pertama, pemikiran bagi putu jana, ya yang belum mencapai kesucian, di mana kita masih sangat melekat dengan tubuh itu ya. Tentu saja kalau tubuh itu sakit, ah, kita belum punya mental yang mampu menerima kenyataan itu. Nah, tentu saja dia akan sangat menderita sekali. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting. Jadi kita hidup mesti selaras dengan kesehatan kita. Ya istilahnya ya masih ada sebuah attachment, jadi melekat ya. Apa yang dialami tubuh ini, maka mental kita itu belum bisa melepas. Mental itu masih menganggap sebagai ini diriku, ini milikku, inilah saya, yang sakit adalah saya dan diriku segala macam. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan itu yaitu merawat kesehatan dari mulai menjaga tidur, makanan dijaga ya, terutama ya sekarang banyak sekali ya aktivitasnya nggak banyak, maksudnya exercise-nya nggak banyak, tapi makanannya itu ngeri-ngeri. Ya gulanya tinggi-tinggi, proteinnya tinggi-tinggi, daging semua, tapi duduk di kantor, pegangnya handphone, terus ya itu sakit sendiri, nanti ya susah sendiri juga. Nah itu. Jadi sangatlah penting kita memiliki peduli, kasih kepada tubuh kita ini. Kenapa begitu? Karena apa yang kita alami di tubuh ini juga akan kita rasakan sebagai itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah mencapai kesucian? Nah, orang-orang yang mencapai kesucian itu sudah tidak pusing dengan tubuh ini juga. Tapi sebelum mencapai kesucian, dia tetap butuh tubuh ini juga. Ya, istilahnya dia sudah mencapai kesucian hanya menunggu kematian tiba. Akhir dari sangsara atau kelahirannya yang terakhir. Tapi di mana dia sebelum mencapai kesucian terakhir, dia tetap butuh merawat. Karena tubuh ini, ya, pancakanda ini adalah objek utama dia untuk memahami dengan betul objek pancakanda ini, melihat dengan betul sampai tembus, dia membutuhkan itu. Dan dibutuhkan kalau uh, untuk menimbulkan nyana, pengertian tentang anicca, dukkha, anatta, dan adinawa itu. Nah, jadi tetap sangat diperlukan sekali. Tapi bagi seorang arahat yang sudah selesai, melihat sudah penuh tubuh ini, kapanpun mereka bisa uh, meninggalkan tubuh ini, karena sudah melihat tubuh ini hanyalah perpaduan unsur yang dimana akan mengalami kehancuran dari diri kita. Ya seperti halnya kadang itu seperti memahami kemelekatan itu seperti ini. Contohnya gini ya, rasa sakit yang kita alami itu seperti ya contohnya kayak kadang ada namanya orang yang kita cintai ya. Orang yang cintai seperti anak kita atau siapalah orang tua kita apa itu. Misalnya saat mereka kena musibah, kita ikut sakit. Padahal secara saraf itu kita nggak nempel. Ya, nggak nempel,
tubuhnya itu terpisah lah, istilahnya itu kan tubuh orang yang kita cintai dan tubuh kita di sini. Tapi kita bisa merasakan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa hingga bisa meneteskan air mata. Nah, itulah yang disebut dengan kemelekatan itu. Jadi demikian juga kemelekatan dengan tubuh ini juga. Ya, kira-kira seperti itu. Jawabannya kira-kira seperti itu. Ya, Bante, baik. Kalau untuk terima kasih Bante. Kalau untuk meditasi sendiri Bante pada saat ya tadi seperti Bante bilang ketika kita bermeditasi menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas gitu, ada sampai ke titik kan kita juga ada bahagia ya gitu kan, ada tenang, bahagia gitu. Nah, pandangan yang lebih benarnya lagi juga seperti apa nih Bante? Karena kalau saya sendiri masih apa ya, menganggap bahwa ya saya butuh meditasi untuk bisa mencapai ketenangan itu dan dengan meditasi saya bisa lebih menjaga keseharian juga lebih tenang. Tapi akhirnya juga kayak jadi bermata dua ya. Jadi kayaknya melekat kepada si kebahagiaan itu sendiri gitu. Seperti apa Mas ya, Mbak? Supaya Itu tidak jadi melekat gitu. ya itu jadi bermata dua karena ketenangan yang kita alami itu adalah bentuk perasaan. Jadi bentuk perasaan yang sebuah yang nyaman lah perasaan itu. Sedangkan masuk ketenangan di sini adalah kebebasan pikiran dari kemelekatan itu, bukan bentuk perasaan. Nah, jadi dia juga terbebas dari perasaan itu sendiri juga. Jadi bukan hanya ketenangan secara jasmani, tapi ketenangan cipta dari perasaan itu sendiri. Jadi perasaan itu juga sebenarnya problem juga. Kenapa jadi problem perasaan itu? Karena perasaan itu adalah sesuatu yang berkondisi di mana sangat situasional, tergantung enam landasan kontak ya. Itu akan mengkondisikan pikiran kita menjadi tenang atau tidak tenang, bahagia atau tidak bahagia. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ketenangan di sini adalah terlepasnya pikiran yang melekat dari bukan hanya tubuh, tapi juga dari perasaan itu sendiri, bahkan dari pikiran itu sendiri. Nah, jadi ini sebuah hal yang berbeda karena saya lihat juga kadang orang meditasi itu yang dikejar perasaan, sedangkan perasaan adalah sesuatu yang anicca. Anicca itu akan mengalami perubahan karena yang dikejar anicca dan emosi atau emosi yang positif, yang bahagia. Nah, itu kan anicca akan mengalami perubahan, maka akan timbul kekecewaan. Akhirnya menyadari bahwa oh ternyata meditasi saya kok masih berantakan karena objek yang dikejar keliru. Iya, benar. Sebenarnya kita itu menyadari, oh ternyata batin saya begitu ya, ya batinnya memang begitu. Nah di situ jadi ada sebuah cita itu seperti terbebas dari mengejar kebahagiaan yang berbentuk perasaan seperti itu. Ya, itu ya memang meditasi itu ya perlu sekali konsultasi sebenarnya tepatnya seperti itu kepada yang cukup mengerti tentang meditasi Buddhis seperti itu. Ya. Terima kasih pencerahannya Bante. Ya. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lainnya yang mau bertanya? Itu Yorin raise hand, yes. Ya, boleh. Yorin, silakan open mic-nya. Oke, terima kasih Jesslyn. Sukihoto Bante. Ya, Sukihoto. Ya, saya ingin meminta pendapatnya Bante mengenai meditasi dan juga dari segi pandangan kesehatan. Saya pernah mendapat info dari seorang umat bahwa ketika seorang umat meditasinya itu sudah baik, sudah sangat maju, itu katanya dari info dari Bante yang lain juga itu bahwa ketika tidur seseorang itu sudah tidak lagi bermimpi. Nah, itu kategorinya meditasinya sudah bagus, sudah ada di tingkat yang sangat baik. Nah, sementara dari segi kesehatan
dokter itu memandang bahwa tidur tanpa mimpi itu sebenarnya adalah tidur yang kualitasnya buruk. Jadi tidak masuk ke fase deep sleep dan itu akan berefek pada kayak panjang umur atau tidaknya seseorang ya. Mungkin ada faktor lain tapi itu termasuk juga mempengaruhi kesehatan karena berarti otaknya itu dinilai dia tidak ada di fase istirahat. Jadi fase sadarnya itu masih ada. Nah, ini kan ada di sisi pertentangan gitu ya. Yang satunya kualitas meditasinya bagus, yang satunya secara kesehatan itu tidak bagus kalau dari pandangan kesehatan. Tapi saya berpikirnya mungkin ini ya yang dinamakan ketika seseorang sudah mencapai tingkatan pemahaman dhamma yang tinggi, kesadarannya dia tinggi, sebenarnya mungkin dari sisi kesehatan dipandang nggak bagus karena umurnya nanti nggak panjang. Tapi kan orang yang sudah punya kesadaran yang bagus, yang tidak merisaukan hal seperti itu lagi ya, dia mau umur panjang silahkan, mau umur pendek juga nggak apa-apa, tapi kan yang dikejar adalah kesadarannya. Berarti kan ini masalah prioritas gitu. Kita mau melekati umur panjang atau kita mau memilih meditasinya kualitasnya yang bagus seperti itu. Apakah benar seperti itu, Bante? Ah, ya jawabannya ya kurang tahu ya. Tadi yang pertanyaan pertama itu adalah apakah orang yang meditasinya sudah tinggi, ya sudah tinggi itu kalau tidur tidak ada mimpinya. Mimpi. Ya, itu toh Ya. pertanyaan toh. Ya. Kalau Itu orang betul atau meditasi, tidak, Bante? kalau orang sudah meditasi tinggi itu dia tidak akan bisa tertidur. Malah tidak tidur ya, Bante? Tidak. Jadi dia sadar betul. Jadi dia berdiam di dalam kesadaran, tidak hilang kesadarannya. Dia sadar dia sedang tidur. Sadar sedang tidur. Jadi bukan berarti dia waktu tidur sudah tidak tahu apa-apa. Oh, itu udah hilang kesadaran. Ya, seperti itu. Jadi dia sadar betul saat sudah tidur, saat kesadaran sudah mulai lepas dari jasmani, dia sadar betul. Itu namanya Kemudian kesadaran penuh. apakah mungkin saya juga pernah dengar Bante kalau yang pada saat bermimpi pun dia tetap sadar bahwa ini dia sedang bermimpi gitu. Itu berarti Yes, ya kesadarannya udah penuh ya gitu ya betul. Bante. Betul, tapi itu kesadaran udah cukup bagus. Dia udah sadar ini saya sedang dalam ruang mimpi. Artinya dia berlatih menjaga kesadaran di momen saat ini. Momen saat ini apa yang sedang terjadi step by step, hingga akhirnya latihannya itu terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi itu adalah warna-warni pikiran sebenarnya. Jadi dia walaupun di dalam pikiran, karena dia tubuhnya sudah tidur, dia masih sadar di dalam bentuk-bentuk pikiran itu. Dia hidup di dalam pikirannya sendiri. Tapi dia masih sadar ini mimpi gitu. Tapi itu masih ada yang namanya bentuk-bentuk pikiran. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah mulai tenang, mulai apa, dia hanya tinggal kesadaran toh. Sadar yang manunggal. Ya. Jadi sudah tidak ada mimpi lagi. Nah, jadi kembali kepada yang dokter tadi itu, memang ada proses seperti itu. Nah, orang yang meditasi itu seperti itu sebenarnya. Jadi sebelum meditasi itu, dia ada bentuk-bentuk pikiran dan muncul tenggelam. Nah, proses itu akan berakhir. Nah, saat sudah muncul tenggelam itu seperti namanya itu, kalau dalam komputer itu ada yang namanya punya otomatis meratakan atau data-data yang masuk, namanya apa saya lupa. Sistem itu. Ada anak komputer ya di sini yang memorinya itu seperti dirapikan gitu loh. Iya. Ada anak komputer nggak di sini yang ngerti maksudnya itu? Jadi dia kayak tubuh kita itu, mind kita itu punya sistem waktu kita tidur itu punya itu untuk merapikan memori waktu kita tidur. Itu secara alami. Sebenarnya itu sudah terjadi sewaktu fase kita meditasi sebelum hening. Itu terjadi sebenarnya. Jadi waktu kita meditasi itu akan mencapai kehenangan. Jadi sebelum keheningan itu sampai, itu pasti ada proses muncul tenggelamnya objek. Nah, sebenarnya itu adalah mimpi. Karena kita masih sadar, objeknya tidak cukup kuat mengambil alih kita ke dalam mimpi. Karena kesadaran kita masih cukup tinggi. Tapi proses
perapian memori itu sudah terjadi karena kita sudah berhenti aktivitas. Nah, saat kita berhenti aktivitas, maka batin itu, ya memori itu akan merapikan dirinya sendiri yang disebut dengan proses mimpi itu. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya itu sudah jauh ke depan dari yang tidur itu. Seperti itu. Oh begitu Bante. Jadi kalaupun misalkan kan dikatakan bahwa tadi kalau kualitasnya sangat baik, orangnya bahkan tidak tidur itu bisa. Tapi kalaupun itu, ya, kalaupun itu nanti efeknya berimbas ke tubuh, kan seseorang yang meditasinya tinggi tentu sudah memahami bahwa ya memang tubuh itu anicca, kalaupun saya tidak panjang umur ya tidak apa-apa. Begitu. Ada berbeda, jadi saya khawatir ada kesalahpahaman di sini. Itu yang dimaksud dengan bergadang. Yang dimaksud di sini adalah sewaktu seseorang sudah masuk dalam deep sleep, istilahnya itu dia masih memiliki kesadaran, istilahnya kesadarannya itu tidak hanyut dalam deep sleep, tapi tubuhnya itu sudah deep sleep sebenarnya, di mana dia sudah tidak bisa lagi merasakan indera tubuhnya. Jadi seperti orang masuk jana, ya tubuhnya itu sudah istirahat total. Demikian juga dengan perasaan dan pikiran. Terutama di jana keempat, emosinya itu sudah istirahat total. Demikian juga dengan tubuhnya, dia sudah tidak bisa merasakan tubuhnya lagi. Nah, seperti orang tidur kan dia sudah tidak sadar tubuhnya lagi. Yang ada hanya mimpi, jadi pikiran-pikiran itu. Nah, kalau dalam meditasi itu jauh lebih itu lagi. Tubuhnya udah istirahat, pikirannya sudah istirahat total. Nah, itulah makanya masuk ke dalam jana keempat itu. Jauh lebih dalam. Nah, jadi tubuhnya itu akan sehat-sehat aja tubuhnya. Nah, yang saya khawatir dari maksud Yorin itu sebenarnya adalah kesadaran yang dipaksakan. Kesadaran yang dipaksakan ini adalah dia ngotot nggak mau tidur, melek. Jadi kayak, oh saya sadar saya melek. Bukan itu sebenarnya kesadaran yang dimaksud dengan melatih meditasi kesadaran itu bukan itu. Ini sebuah kesalahpahaman. Bukan beda sekali. Ya, bukan. Jadi kesadaran bukan mata melek terus, bukan itu. Iya. Kesadaran gimana ya? Itu Anda harus berlatih untuk memahami, mengenali kesadaran itu. Iya. Baik Bante, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Bante. Ya mungkin tambahan sedikit juga karena Jaslyn juga ada di bidang kesehatan ya, tentang deep sleep sama mimpi. Sebenarnya mimpi itu tuh fasenya bukan di deep sleep tapi di fase REM atau yang rapid eye movement itu betul. gitu. Ya. Jadi seseorang yang sebenarnya nggak bermimpi itu mungkin remnya tuh sangat sedikit aja. Jadi antara dia nggak inget remnya atau dia remnya tuh sedikit gitu. Tapi berbeda gitu sama yang deep sleep. Justru kalau deep sleepnya lama, dia pasti bangunnya segar. Terus dia justru jadi lebih sehat sih sebenarnya gitu. Jadi kalau orang yang tidak bermimpi tapi dia deep sleep sebenarnya tidurnya berkualitas kok. Itu Yorin. Itu sejauh yang Jaslyn tahu. Ya, betul. Ya, terima kasih atas diskusinya malam ini. Kalau begitu Jaslyn tutup untuk tanya jawabnya pada malam hari ini. Selanjutnya ada pesan singkat mungkin dari Suhu Kasin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Jaslyn yang malam ini begitu luas untuk memperdalam wawasan ini. Yang kami muliakan Bante Wiwita Ratu yang malam ini domisili di Medan. Bedanya 1 jam. Kalau sekarang sudah jam 9 lebih. Sungguh luar biasa. Jamnya sama, 8. Oh sama ya, di Medan ya. Iya ya Bante. Jadi sama ya, berarti ada keselarasan itu. Nah, yang saya hormati para Romo Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada malam ini, baik yang secara fisik ada gangguan maupun yang keadaan sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini, di suasana Hari Trisuci Waisak, kita bisa bertemu, bertatap meskipun dengan Zoom, kita bisa melihat kesegaran dan
kesiapan Yang Mulia Bante Wiwit Tarato ini sungguh luar biasa. Maka bagi saudara-saudara malam ini yang ada gangguan ini, yang telah diuraikan Yang Mulia ini, tentu bisa membawa suatu antisipasi untuk suatu antibodi kita melangkah dengan kesehatan. Karena segala keburukan dan kejelekan kita lenyapkan. Jadilah kita terisi dengan pikiran, ucapan, tindakan yang positif. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Satu. Selanjutnya, mari kita dengarkan beberapa pengumuman dari Romo Edi. Ya baik, terima kasih Jesselin. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk Selasa depan tanggal 9 Juni, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh yang leluhur atas Silani Ganda Silani. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan mungkin teman, saudara, sahabat, kerabat yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau juga ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami coret atau kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, setelah membacakan parita, memohon sila, meditasi, dan mendengar anusasana pada malam hari ini, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan dengan membacakan parita Patidana. Dipimpin oleh Bante Wiwit Tarato, kepada Bante kami persilahkan. Oh ya, baik. Mari kita bersama-sama membacakan parita Patidana ini. Andamayang Patidanang Karumase Punya Sida Nikatasa Yananya Nikata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Dita meca piaditawa anye maca tawerino sata titang tilokasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname Anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu te sasasi jatang subang. Terima kasih kepada Bante. Marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan parita nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sadu, sadu, sadu. Dengan ini, marilah kita tutup bersama-sama pembacaan parita pada malam hari ini dengan berterima kasih kepada Yang Mulia Bante Wiwit Tarato. Dengan saya mengucapkan okasa dan dilanjutkan
dengan Wandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Abiwadana silesa nicang udah pacaino cataru dhamma watanti ayuwano sukang balang. Satu, satu, Namo Dana Bante. Ya, Anumodana sambung. Bante, Terima kasih Wandami Bante. Bante. Ya, Sehat damai Halo Panca, bahagia. Pancarin, semoga sehat. Panca cepat sehat. ya baik. Ya, 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 terima Panca kasih. sehat. Ya, selamat malam luar ya. biasa. Nah, Selamat Sampai malam. Malam ketemu Bante. Bante. Kembali Sampai Bante. bertemu di Selamat Surabaya ya, Bante. baik. Baik. Sampai ketemu. Ya. Sampai jumpa Selasa depan. Kita tutup ya. Baik. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Kasih semuanya. Bye-bye. Nah, semangat.